ini yang saya mau bahas pertama terkait dengan reformasi partai politik, topik kita yang memang akan jadi apa ya, sentral diskusinya nih. Nah, saya mempertanyakan apakah memang mungkin gitu. Dan kalau misalnya mungkin bagaimana reformasi partai politik itu dilakukan. Saya akan secara spesifik nanti melihat kasus terkait dengan personalisasi partai politik yang kebetulan juga merupakan hasil riset dari tim partai politik, di mana saya waktu itu tahun 2017 jadi koordinatornya. Jadi saya akan mengeksplor tentang itu. Nah, reformasi partai politik sejauh mana? Ini akan saya diskusikan pertama kali karena tadi Mas Wija bilang sepertinya partai politik tidak tersentuh nih oleh reformasi. Nah, sebenarnya sejauh mana sih reformasi partai politik itu berlangsung atau berjalan gitu ya selama era reformasi ini? Kalau kita melihat dari perbandingannya di masa Orde Baru, reformasi partai politik itu berlangsung terjadi dan memang ini sebagai suatu bagian dari upaya kita untuk membangun ulang sistem politik kita. Jadi memang sistem pemilu diubah, sistem kepartaiannya pun mengalami reformasi, termasuk juga sistem partai politik dan partai politik sebagai organisasi. Nah, apa saja perubahannya? Saya mencoba membandingkan apa yang terjadi di masa Orde Baru dan apa yang terjadi di era reformasi untuk melihat reformasinya seperti apa. Di masa Orde Baru kita jelas paham menurut saya setiap orang tentang keberlangsungan adanya pengekangan politik gitu ya. Pengekangan politik ini berlangsung di partai politik melalui yang paling menonjol kelihatan adalah jumlah partai politik yang dibatasi hanya 3. Bahkan ini pun tercantum di dalam undang-undang partai politik pada saat itu. Bahwa jumlah partai politik 3, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih gitu. Tidak boleh juga dibubarkan. Nah, di luar itu pun ada ruang-ruang intervensi yang kuat dari pemerintah, terutama dalam hal itu ya pada saat itu adalah Presiden dan Mandataris MPR untuk mengintervensi partai politik. Jadi partai politik tidak independen. Dan kita tahu ini berkaitan juga dengan kemudian pembatasan peran dan fungsi partai politik. Bahkan sebenarnya bukan hanya pembatasan, tapi ya pemberangusan. Karena fungsi partai politik yang utama, misalnya salah satunya adalah merepresentasikan kepentingan publik yang utuh gitu ya. Ini nggak bisa berlangsung karena pada saat itu partai politik hanya difungsikan untuk mengekalkan kekuatan politik Orde Baru, Soeharto. Dan kalau kita lihat dari dua aspek ini, maka reformasi partai politik itu memang berlangsung di era reformasi, terutama di awal masa reformasi. Pertama kita lihat uang partisipasi politiknya itu dibuka dengan luas gitu ya. Setiap partai politik bisa ikut serta dalam pemilu, pembentukan partai politik baru pun muncul dan sangat masif di awal reformasi gitu. Kita tahu puluhan partai politik mendaftar menjadi badan hukum baru kemudian mengikuti pemilu gitu ya. Kemudian yang kedua ada jaminan independensi partai politik dan ini berbeda tentunya sama sekali dengan kondisi di Orde Baru. Independensi atau partai politik yang harus mengurus secara internal partai politiknya, internal organisasinya, itu ada jaminannya. Dan yang ketiga yang juga menonjol adalah perluasan peran fungsi. Jadi partai politik ini dikuatkan fungsinya. Dan ada perluasan juga gitu ya, tidak hanya kendaraan politik di di elektoral, tapi juga non elektoral. Dan elektoralnya pun tidak hanya pemilu legislatif, jadi tidak hanya menempatkan anggota partai di kursi-kursi parlemen, tapi juga menjadi kendaraan politik di pemilu ya berbau pemilu eksekutif ya dalam hal ini presiden dan juga kepala daerah. Jadi dan non elektoral pun punya peran yang sangat penting karena partai politik dalam hal ini mereka yang kemudian duduk di parlemen memiliki kontrol gitu untuk menentukan posisi-posisi strategis pimpinan-pimpinan lembaga, misalnya pimpinan KPK, pimpinan KPU, Dubes dan lain-lain. Jadi partai politik jelas memiliki perubahan dibandingkan dengan Orde Baru. Nah, oke. Sejauh mana masih berkaitan dengan yang tadi, regulasi hukumnya sudah menjadi alat untuk melakukan perubahan itu. Kita tahu amandemen konstitusi sudah dilakukan, pasal 6, pasal
dua-dua gitu ya, menjamin penguatan peran partai politik, kemudian ada undang-undang partai politik yang juga terkait dengan beberapa undang-undang lain yang di dalamnya tentunya mengatur kemudian fungsi partai politik gitu ya secara nggak langsung seperti di pemilu dan pilkada. Dalam konteks ini misalnya pemilu presiden tadi, presiden itu harus diusung dan dicalonkan oleh partai politik. Jadi reformasi itu ada di dalam amandemen dan undang-undang. Di luar itu pun akhirnya mengikuti ADART partai atau konstitusi internal partai. Partai kemudian harus mengadopsi berbagai hal yang sudah diatur di dalam undang-undang, di dalam ADART-nya. Nah, tapi ini kemudian menjadi problem gitu karena reformasi partai politik ini mengalami stagnansi. Stagnansi misalnya terlihat dari yang paling jelas adalah undang-undang partai politik. Karena undang-undang partai politik ini sebagai sorry, hostnya mute saya ulang sedikit ya. Reformasi partai politik ini punya problem karena ada stagnansi reformasi. Jadi undang-undang partai politik itu berhenti di 2011. Tidak pernah lagi ada evaluasi, kemudian tidak pernah lagi ada revisi setelahnya. Padahal partai politik kita tahu punya banyak sekali problem dan masalah gitu. Dan tentu saja kuncinya adalah harusnya reformasi ini terus berlanjut. Kemudian yang kedua lagi berkaitan dengan sepanjang proses era reformasi muncul perubahan pola-pola lain, perubahan sistem, misalnya di sistem pemilu kita. Presidennya kemudian dipilih langsung atau kemudian anggota legislatifnya dipilih langsung dan hal ini kemudian memicu perubahan juga dalam partai politik. Naasnya ini kemudian berdampak buruk gitu terhadap partai politik. Kita ambil contoh misalnya sistem pemilu langsung ditujukan untuk meningkatkan fungsi representasi sebenarnya karena MK pada saat itu mengambil keputusan supaya representatif di dalam parlemen ini bertanggung jawab maka dan memiliki relasi dekat dengan para konstituen maka diputuskanlah sistem pemilu langsung. Nah, tapi ini kemudian menjadi problem karena ketika perjalanannya sampai hari ini menimbulkan masalah politik uang yang semakin besar, kemudian ada problem representasi juga karena pada akhirnya yang bisa masuk ke parlemen dan partai politik itu hanya orang-orang yang punya uang dan modal berkompetisi gitu di dalam pemilu. Nah, ini artinya perubahan dalam sistem pemilu berlangsung dan berdampak kepada partai politik dan menciptakan problem baru di partai politik, tapi reformasinya partai politik sendiri stagnan. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan problem partai politik. Ini tadi sudah disampaikan juga sama Mas Wija gitu ya, dan Debbie juga di awal, banyak sekali problem partai politik ini. Ini hanya sejengkal saja sebagian yang saya masukkan ke sini, dan kalau dieksplor lebih banyak menurut saya muncul persoalan-persoalan lain gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa reformasi partai politik itu agenda politik mendesak yang harus benar-benar diseriusi untuk dilakukan oleh banyak pihak gitu. Dan kalau kita tidak melakukan reformasi, maka dalam jangka panjang ini akan merusak demokrasi Indonesia. Kalau tadi Mas Wija bilang, Bang Daniel menyatakan bahwa kita sedang putar balik nih demokrasinya. Dan kondisi partai politik yang buruk ini mempercepat proses putar balik demokrasi itu. Kalau kita juga mengutip, sepertinya ini juga sudah menjadi kesimpulan banyak akademisi bahwa sistem kepartaian yang baik, yang terlembaga, partai politik yang baik, manajemennya dan terlembaga, itu berdampak pada semakin kuatnya demokrasi. Nah, kalau yang berlangsung sebaliknya, maka kita bisa bayangkan demokrasi Indonesia ke depan akan menjadi akan terancam. Oke, selanjutnya reformasi partai dilakukan, kemudian bagaimana? Tadi pertanyaan pertama saya adalah mungkin atau tidak. Ini harus dijawab mungkin, karena kita sebagai akademisi praktisi ya harus optimis lah. Ini harus mungkin gitu ya, mungkin dilakukan. Orde baru saja yang sebegitu otoritariannya bisa untuk diubah, apalagi partai politik kita di era reformasi saat ini demokratis gitu ya, harusnya bisa. Tapi bagaimana caranya? Reformasi partai politik itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh partai politik melalui perubahan internal misalnya, dengan mengubah atau reformasi aturan internalnya sendiri.
ya itu bisa dilakukan, tapi secara jika kita ingin reformasi partai politik yang serius, yang benar, maka tidak bisa hanya dilakukan oleh partai politik. Kenapa? Karena partai politik kita pragmatis, sifatnya memang pembentukan organisasi partai politik memang ditujukan untuk memiliki kekuasaan, dan karena itu energinya pasti habis untuk yang sifatnya elektoral, mencari kekuasaan politik gitu. Dan perbaikan internal partai tidak lagi menjadi prioritas bagi mereka, apalagi dalam kompetisi politik di Indonesia yang seperti ini, yang sistemnya sudah ya kalau kita tanya ke orang partai pasti akan bilang, ya kita memang nggak bisa terdesak, biaya politik mahal, dan bla 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 ya. Jadi ya partai politik kita masih pragmatis. Di luar itu ada kompleksitas problem. Jadi isu atau masalah partai politik itu tidak hanya berkaitan dengan organisasi partainya sendiri, tetapi juga berkaitan dengan sistem pemilu yang lebih luas, sistem politik yang lebih luas, sistem parlemen. Dan ini menunjukkan bahwa kita perlu reformasi partai politik secara menyeluruh. Nah, ini saya mau ambil satu studi yang untuk memberikan gambaran bagaimana itu yang dimaksud dengan reformasi partai politik yang menyeluruh. Jadi saya mau ambil satu contoh, ini berbasis hasil riset tim saya di LIPI tahun 2017 tentang personalisasi partai. Menurut saya ini menarik gitu untuk dikaji sekarang, dibahas sekarang, didiskusikan oleh kita bersama sekarang, karena kita punya kasus yang sedang hangat kemarin-kemarin tentang Partai Demokrat, dan ini bisa menarik gitu untuk kita diskusikan juga sebagai bagian dari ini. Contoh kasus personalisasi partai, apa yang dimaksud dengan personalisasi partai? Kalau melihat secara teoritis, ada banyak sekali definisi tentang itu, tapi saya ambil yang paling menonjol dari Karvonen, melihat bahwa personalisasi terjadi ketika individu punya pengaruh atau kekuasaan yang besar terhadap organisasi, ya dalam hal ini partai politik, dan juga tidak hanya pengaruh dan kekuasaan, tapi kemudian Cross dan Philip juga bilang bahwa individu tersebut menjadi identitas atau image. Nah, ini berlangsung di Indonesia, di banyak partai besar di Indonesia. Kalau di sini saya munculkan gambar-gambar dari 9 partai yang saat ini ada di parlemen, itu ada 4 partai yang paling kelihatan menonjol ada persoalan personalisasinya. Pertama ada Gerindra, kemudian Partai Demokrat. Meskipun Partai Demokrat dalam hal ini Pak SBY sudah turun, tapi kemudian penggantinya adalah anaknya yang kemudian juga punya pengaruh besar karena sosok bapaknya gitu. Jadi menurut saya personalisasi masih menjadi problem di Partai Demokrat sampai hari ini. Kemudian yang kedua adalah PDIP, dan keempat ini Partai Nasdem. Dan di luar itu pun sepanjang era reformasi, kalau kita mau melihat dalam kurun waktu yang lebih luas, ada 3 partai lain yang juga punya problem sama gitu ya. Ada PKB, PAN, dan Hanura. Meskipun problem ini mungkin sudah luntur atau sedikit demi sedikit ya berakhir gitu, berubah. Nah, sebenarnya apa dampaknya? Apakah memang negatif sehingga kita harus melakukan reformasi karena ada problem personalisasi ini? Ya, kalau kita lihat dengan objektif, sebenarnya personalisasi itu tidak semata-mata negatif gitu ya. Ada dampak positifnya. Kalau misalnya kita lihat ada dampak menimbulkan soliditas, terhindar dari konflik. Kita ambil contoh misalnya tadi PDIP, kemudian Gerindra, yang partai-partai personal tadi itu juga cenderung terhindar dari konflik ya, cukup solid dibandingkan misalnya partai-partai lain yang rentan terhadap konflik dan tidak punya dan bukan juga partai personal. Kemudian karena solid, kemudian menjadi stabil dan punya usia yang relatif panjang, tidak cepat hancur atau kalah dalam pemilu. Nah, tapi perlu diperhatikan dan perlu dicatat dengan baik bahwa dampak positif ini berlaku semu atau sementara, karena dalam jangka panjang ini berbahaya, karena individu elit tidak akan selamanya memimpin partai atau menguasai partai itu. Dia pasti dengan alasan dengan alasan tertentu harus mundur atau berkurang perannya. Dan ketika tokoh ini hilang, maka partai ini beresiko atau menjadi rentan gitu ya, menjadi sakit. Dan dampak negatifnya kemudian muncul. Dan ini misalnya ada satu terkait kepemimpinan partai kemudian menjadi
problematis karena tidak ada figur alternatif lain yang sekuat itu, sekuat sosok sentral tadi untuk menggantikan posisinya. Dan ketika ada pemimpin baru yang ternyata tidak punya kekuatan politik yang sama, kemudian muncul konflik dan partai menjadi rapuh. Ini terlihat jelas misalnya dari kondisi Partai Demokrat belakangan ini gitu ya. Kita tahu misalnya kader-kader yang kemudian memicu perpecahan dan mendorong KLB misalnya beralasan bahwa sosok AHY belum cocok menjadi ketua umum dan lain-lain. Jadi ini dampak nyata yang kita lihat hari ini. Kemudian ada problem lain, deinstitusionalisasi, partai kemudian ikatannya berbasis pada person, bukan pada ideologi. Kemudian dinasti politik tidak terhindarkan, karena kita tahu ini berlangsung di semua partai yang saat ini partai personal, anaknya kemudian mendapati posisi-posisi strategis di kepengurusan, menggantikan dirinya kemudian menjadi ketua umum atau posisi-posisi penting lah, tidak hanya di partai tapi juga di ruang politik lain seperti di parlemen atau posisi menteri. Oke, kemudian sorry ini diam ya, Robert. Oke, selanjutnya sebabnya apa terjadi personalisasi partai politik ini? Nah, yang menarik dari hasil riset kami di LIPI, problem personalisasi ini tidak hanya muncul karena faktor internal partai, tapi juga faktor eksternal atau institusional partai. Kalau faktor internal kita sudah bisa menerka ya, misalnya ada kultur patronase, karisma sosok yang tidak bisa tergantikan, terlihat misalnya di PDIP, setiap kader pasti menyatakan bahwa Megawati tidak tergantikan karena karismanya sebagai juga Terah Soekarno gitu ya. Kemudian ada faktor sejarah pendirian, sebentar saya sambil ada faktor sejarah pendirian partai di mana banyak partai personal kemudian mau tidak mau ya pasti berkaitan dengan partai itu didirikan memang untuk sosok itu. Kayak kita lihat di Gerindra ada Pak Prabowo yang memang kita ketahui dia yang membentuk partai itu, kemudian dia yang menjadi tokoh sentral dan dicalonkan kemudian menjadi calon presiden dari Gerindra. Tidak hanya Gerindra tapi juga Demokrat ketika kasus 2004 mulai Pilpres langsung, SBY mau diusung, kemudian dibentuklah Demokrat dengan tujuan itu. Dan semua partai personal mengalami hal itu. Kemudian sumber pendanaan partai, ya tadi, karena sistem politiknya demikian, sistem pemilunya memberikan ruang untuk pemilihan langsung, partai politik dibentuk oleh elit-elit yang memang punya uang. Dan mereka yang kemudian menjadi sumber dana partai, kemudian mereka juga yang punya pengaruh besar di partai politik dan terjadi partai personal. Nah, tapi ini nggak cuma faktor internal, tapi juga ada faktor eksternal dari sistem yang secara lebih luas. Ada presidensialisme yang memang secara teori, bahkan dari teori saja sudah digagas bahwa ya presidensialisme itu memberikan satu posisi utama pada presiden, sehingga memang karakter sistem politiknya ya sangat personal. Kemudian sistem pemilu kita sudah jelas, sistem pemilu presiden misalnya, sistem pemilu presiden langsung memberi ruang untuk itu, seperti tadi saya sampaikan, sosok yang populer, sosok yang kemudian potensial menjadi capres, membentuk partai politik. Dan ini menciptakan personalisasi partai. Sistem kepartaian juga demikian, sistem kepartaian kita multi partai tak terbatas, jadi ekstrim gitu. Banyak sekali jumlah partai politiknya, dan ini membuka ruang partai-partai politik baru setiap saat gitu ya, dan masuk menjadi peserta pemilu di setiap periode. Jadi ini membuka ruang terbentuknya partai personal. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa reformasi partai politik harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari isunya tidak hanya problem internal partai, tapi juga sifat yang berkaitan dengan itu. Kayak tadi sistem politiknya, sistem pemilunya, sistem kepartaiannya perlu kita cek ulang, evaluasi, dan lakukan perubahan. Aktornya juga harus menyeluruh karena tidak hanya terkait dengan partai politik saja, tapi juga terkait dengan pemerintah, penyelenggara, pemilu, karena misalnya tadi berkaitan dengan sistem pemilunya. Kemudian masyarakat sipil juga harus bergerak mendorong itu. Nah,
apa yang harus kita lakukan sebagai langkah ke depan yang ya tentunya sebagai masyarakat sipil kita harus tetap melakukan pengawasan kerja terhadap partai politik dan juga melakukan evaluasi, memberikan desakan atas kebutuhan reformasi partai politik dan tentunya masukan apa saja yang perlu dilakukan. Ini menarik ya kalau mengambil contoh misalnya dari apa yang dilakukan oleh LIPI dengan kerjasama dengan KPK mendorong partai politik berintegritas. Ini menurut saya cukup berpengaruh gitu dalam hal mempengaruhi pemerintah untuk memberikan dana partai politik yang lebih besar dan juga mempengaruhi partai politik untuk mau melakukan akuntabilitas lebih ketika menerima dana negara untuk partainya. Nah, ini paling tidak menjadi isu walaupun sampai saat ini pun masih belum semua partai menyetujui gagasan akuntabilitas gitu, anggaran partai gitu ya dengan sumber dana partai politik dari negara. Tapi paling tidak ini menjadi isu dan ini mendorong kita untuk terus mendesak reformasi partai politik lebih jauh. Nah, reformasi partai politik ya tentunya menurut saya harus didorong dari undang-undangnya dulu. Celahnya seperti apa? Ya melakukan revisi undang-undang paket politik, tidak hanya terkait dengan undang-undang partai politiknya saja. Karena kita tahu tadi sistem pemilu berkaitan, sistem kepartaiannya berkaitan gitu ya, dan pilkadanya juga berkaitan. Jadi ini harus direformasi secara utuh. Dan partai politiknya sendiri ketika sudah ada undang-undang tadi, ini akan mengikat partai politik untuk melakukan pembenahan secara internal dan tentunya melakukan revisi konstitusi internal partai. Jika itu dilakukan, saya yakin reformasi partai politik ini bisa berlangsung. Dan itu saja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravos, Bravos, your digital radio station.